Salam sejahtera kita semua. Kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Prestarina Didi Empesi, guru SMP Negeri 2 Sibolangit. Di sini saya sebagai supervisor dan di sebelah kiri saya, perkenalkan, saya Natalina SPD. Saya berasal dari UPT SPF SD Negeri 21 Desa Hulu Pancubatu. Saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Dwi Suryaningsi SPD dari UPT SPF SDN 106171 Gunung Tinggi, Kecamatan Pancubatu. Saya sebagai coach. silakan menyaksikan video kami dalam pelaksanaan supervisi akademik yang dimulai dengan pra-observasi. Selamat menonton. Selamat siang Ibu Natalina. Selamat siang Bu Prestarina. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, kalau saya baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya juga baik Bu. Hari ini Senin 22 Juli 2024, saya akan melakukan supervisi kepada Ibu, di mana Ibu akan melakukan kegiatan coaching. Ibu nanti sebagai coach dan rekan Ibu sebagai coaching, dan saya sebagai supervisor akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan selama berlangsung. Apakah Ibu siap? Ya Bu, saya sudah siap. Silakan Bu. Baik Bu, kita mulai ya. Namun sebelum ke pertanyaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pada saat Ibu melakukan proses coaching, saya akan mengamati apa yang akan Ibu lakukan berdasarkan atau sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang ada, yakni seperti apakah Ibu sudah sesuai nanti membuat coaching, melakukan coaching dengan alur tirta. Apakah nanti Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan apakah nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada coaching, Ibu mampu menjawabnya, dan apakah jawaban yang diberikan coaching bisa mendapatkan solusi dan potensi dari coaching dapat dikembangkan dengan coaching ini. Dan juga Bu, jangan lupa Ibu harus menyesuaikan coaching dengan prinsip-prinsip coaching yang ada, yaitu diantaranya kemitraan, ya, kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan, Ibu siap untuk pertanyaan berikutnya? Ya Bu, saya siap. Oke, baik Bu. Yang pertama yang mau saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching, yang pertama yaitu kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik sekali yang Ibu jawab ya. Berarti kompetensi yang Ibu kembangkan itu ada 3, betul ya Bu? Iya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, hal yang spesifik yang akan saya amati, yang akan Ibu kembangkan apa ya Bu? Saya ingin Ibu mengamati yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Ya, baik ya Bu. Dari jawaban Ibu, berarti kompetensi yang spesifik yang akan saya amati, yang mau Ibu kembangkan adalah pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Bu, indikator dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Iya, untuk indikator pencapaian yang saya inginkan yaitu nantinya coach saya mendapatkan solusi dan dari permasalahannya yang sedang dihadapi. Saya juga dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya. Iya. Nah, untuk berikutnya Bu, harapan Ibu ke depannya setelah ini terlaksana apa ya Bu? Iya, harapan saya tentunya saja
saya mampu mengimplementasikan coaching ini dengan rekan sejawat saya di sekolah saya. Ya Bu, saya sudah mendengarkan indikator yang Ibu akan dapatkan ya, dan tujuan terlaksananya coaching dan harapan Ibu juga saya sudah mendengarkan. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi Bu. Iya, terima kasih Bu. Halo Bu Dwi, selamat siang. Selamat siang juga Bu Nata. Ya, terima kasih ya sudah datang hari ini. Kita akan ngobrol bentar ya Bu ya. Boleh Bu, silakan. Bu Dwi, apa nih yang mau Ibu omongin? Ada sih Bu, masalah pembelajaran di kelas saya itu, ada murid saya itu yang selalu kurang bersemangat dan kurang konsentrasi dalam pembelajarannya. Oh begitu ya, selalu semangat ya. Berarti beberapa murid Bu Dwi tidak ada keinginan atau semangat dalam belajar buku ya. Iya, betul Bu. Terus menurut Bu Dwi ini apa yang menjadi penyebab anak-anak tadi tidak memiliki semangat untuk belajar? Karena guru itu sebetulnya bosan Bu, pembelajaran itu aja, namun ada yang menarik untuk Oh iya iya. Menurut Ibu agak bosan ya karena belajar terus-menerus ya. Nah Bu Dwi, dalam waktu kita yang singkat ini, Bu Dwi ingin dapat apa dari percakapan kita hari ini? saya ingin itu murid saya itu aktif, bersemangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Jadi Bu Dwi ingin murid Ibu tidak diam saja, semangat, aktif belajar dan mengikuti pelajaran Ibu ya kan ya? Iya Bu. Jadi menurut Bu Dwi, anak-anak yang bagaimana dikatakan bersemangat dalam belajar Bu Dwi? Anak-anak itu bersemangat dan belajar Bu. Anak-anak murid itu respon gurunya sewaktu pembelajaran, Oh, menjawab iya. semua pertanyaan dan mengerjakan seluruh tugas dan Tugas, latihan ya. yang diberikan guru. Jadi menurut Bu Dwi, apa nih yang ingin Ibu Dwi lakukan agar anak-anak ini semangat dalam belajar? Saya itu harus memberikan semangat dengan speaking, Sebaiknya nonton bareng, bareng dan ya. menceritakan hal kisah-kisah yang menarik. Yang pastinya itu lakukan ice breaking, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan juga ya Bu Dwi ya. Diferensiasi. Oh gitu ya, diferensiasi ya kan. Jadi menurut Bu Dwi ini level mereka bersemangat itu dari 1 sampai 10 berapa? Terus yang mana levelnya level 6. Oh, 6 ya. Jadi Bu Dwi ingin menaik ke levelnya itu menjadi level berapa? 10 gitu. 10 luar biasa, maksimal lah itu ya kan. Jadi ya baiklah. Jadi Bu Dwi kira-kira kapan nih memulai kegiatan pembelajaran yang tadi dilakukan breaking kah, pembelajaran yang menyenangkan menonton tadi, kapan kira-kira dilaksanakan? Pokoknya secepatnya gitu loh Bu. Ya, ya, Supaya anak ya. itu menangkap seluruh pelajaran, mau mengerjakan tugas. Secepatnya itu kira-kira kapan nih dimulai ini? Bisa kalau bisa minggu depan. Minggu depan. Oke, berarti Ibu sudah dapat waktunya ya. Berarti Ya, Bu. lebih cepat, lebih baik ya kan Bu Iya, ya? Bu. Iya, iya. Kalau begitu Bu Dwi, siapa nih yang akan Ibu ikut partisipasikan dalam kegiatan yang akan Ibu lakukan tadi? Banyak sekali Bu anak sudah partisipasi dengan sejawat, Oke. kepala sekolah, Sekolah. dan guru saya. Baiklah Bu Dwi. Kita udah di ujung sesi percakapan nih. Apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya tadi awalnya bingung sih Bu untuk menceritakan permasalahan saya, karena saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan agar murid saya untuk belajar Bu. Oke, baiklah. Berarti sudah mendapatkan kesimpulan ya. Baiklah, berarti percakapan kita ini membawa kebaikan bagi Ibu ya. Ya Bu. Berarti minggu depan kita berjumpa kembali. Saya ingin tahu bagaimana hasil pelaksanaan yang tadi sudah direncanakan ya Bu ya. Ya Bu. Oke, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih kembali Bu Nata. Ya, selamat siang. Selamat siang. Baik Ibu Nata, Ibu sudah selesai melakukan coaching tadi dengan Ibu Dwi. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari pengamatan saya terhadap proses coaching yang Ibu lakukan.
coaching, Ibu menilai sendiri perform Ibu dalam kompetensi tadi? Iya, tadi saya sudah nonton coachingnya Bu Dwi. Jadi saya menilai performa saya dalam kompetensi, yaitu menurut saya nih Bu ya kan, saya sudah melakukan kompetensi present hadiran penuh. Saya sudah juga mendengarkan dengan aktif masalah coaching saya. Kemudian saya membuat pertanyaan bobot, dan itu membuat coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, iya, bagus ya Bu. Baik sekali ya. Pertanyaan berikutnya Bu, tadi di depan juga waktu pasca observasi Ibu sudah menyampaikan indikator dan tujuan yang akan Ibu kembangkan. Nah, dalam proses coaching ini, apakah indikator yang Ibu inginkan tadi sudah tercapai Bu? Iya, indikator yang saya inginkan sudah tercapai ya. Jadi yang saya lakukan sudah berhasil dalam proses coaching. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur TIPTA, di mana saya sudah menanyakan tujuannya, selanjutnya melakukan identifikasi dan menanyakan rencana aksi pada coach saya, serta menanyakan tanggung jawab coach saya tentang permasalahan tersebut, dan saya sudah menggali potensi dari coach saya dan menemukan solusi pada permasalahan coach saya. Oke, baik sekali Ibu dengan apa yang Ibu jelaskan, dan berdasarkan pengamatan saya juga, Ibu benar sudah melakukan ya hal-hal yang Ibu katakan tadi, di mana saya juga melihat dari hasil nilai rubrik kompetensi yang Ibu sudah kembangkan, yaitu present ya, Ibu hadir penuh dengan coach Ibu, kemudian juga Ibu mendengarkan aktif, kemudian juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi daripada coach Ibu, dan Ibu sudah melakukan alur TIPTA. Itu sangat bagus sekali. Jadi apa yang Ibu bilang saya sepakat dengan apa yang sudah saya amati. Kira-kira dengan penilaian saya, bagaimana Ibu rasakan? Iya, terima kasih untuk penilaian Ibu. Saya juga merasa sependapat dengan penilaian Ibu bahwa kompetensi saya akan saya tingkatkan dalam proses coaching selanjutnya, dan akan lebih baik lagi dalam menggunakan alur TIPTA, dan baik lagi dalam coaching dengan rekan yang lain. Ya, ya. Jadi untuk hal kedepannya yang Ibu mau kembangkan, apa lagi Bu? Kira-kira? Tentu saja yang perlu sangat saya kembangkan, kembali mengajukan pertanyaan Ibu agar kemampuan saya menggali lebih dalam lagi terhadap permasalahan pada diri saya. Itu juga dengan kehadiran penuh. Iya. Jadi Ibu akan mendalami lebih lagi proses coaching ini di tempat Ibu bekerja ya, bersama teman-teman rekan sejawat. Ya baik Ibu, terima kasih buat percakapan kita hari ini. Biarlah kiranya nanti bisa diimplementasikan dan ini menjadi hal baik di tempat kita bertugas. Terima kasih Ibu, selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, saya hari ini juga dalam keadaan sehat Bu. Nah, kemarin Ibu menghubungi saya. Sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan. Ada Bu, tentang pembelajaran saya di kelas Bu. Itulah permasalahan saya. Baik Bu, kita akan menggunakan waktu 15 menit ke depan agar Ibu bisa menceritakan masalah apa yang Ibu hadapi. Silakan Bu. Permasalahan saya di kelas adalah penerapan pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi, Ibu belum maksimal dalam penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Penyebabnya adalah saya memang kurang paham dan kurang memahami Bu penerapan pembelajaran itu, pembelajaran diferensiasi di kelas Bu. Nah, kalau begitu, tujuan dari diskusi kita hari ini, Ibu ingin tahu bagaimana cara menerapkan pembelajaran berrekreasi di kelas. Bukan begitu Bu? Iya Bu, karena saya memang merasa hal ini baru dan kurang memahami pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Baik Bu, saya ingin bertanya kembali kepada Ibu. Kira-kira
memberikan tugas itu sesuai dengan potensi dan tingkat kebutuhan murid, Bu. Benar sekali Ibu Dwi, ya. Ternyata Ibu sudah paham apa itu pembelajaran diferensiasi, ya. Hanya dalam penerapannya saja, ya, Ibu belum paham. Nah, untuk mengatasi tersebut, apa yang Ibu lakukan? Saya sudah mencoba mencari informasi terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi, tetapi saya belum memahaminya, Bu. Nah, sudah mencari informasi terkait seperti apa, Bu? Saya sudah menonton video, Bu. Saya sudah menonton video di PMN. Ya. Saya sudah searching di Google. Ya. Tapi saya masih baru sedikit memahaminya. Misalnya ada yang suka dengan gaya belajar dengan video, visual, dan kegiatan belajar anak masih suka belajar dengan menggunakan media suara, Ya. gambar, dan melihat dunia yang nyata. Serta di buku catatan kita dan memetakan sesuai dengan tempat duduknya, Bu. Iya, ya, bagus sekali Bu. Berarti sampai sejauh ini sudah ada yang Ibu upaya Ibu, ya, untuk mencari tahu, ya. Nah, setelah itu selanjutnya apa yang kembali Ibu lakukan? Saya akan melakukan pemetaan kebutuhan gaya belajar, Bu. Disamakan tempat duduknya. Baru selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu. Oh, Ibu berarti sudah paham tentang penerapan pembelajaran diferensiasi dengan baik, ya. Jadi karena Ibu sudah paham, kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, Bu? Ya, insya Allah besok, Bu, saya akan menerapkannya, Bu, dan melaksanakannya di dalam kelas, Bu. Wah, langsung ya Bu, Ibu mau menerapkan di kelas untuk anak-anak, ya, dengan memetakan kebutuhan daripada peserta didik terlebih dahulu. Baiklah Bu, kalau begitu komitmen apa yang akan Ibu jalankan dalam pembelajaran diferensiasi ini? Saya akan melaksanakannya, Bu, di kelas dengan lebih banyak mencari informasi dan berkolaborasi dari rekan sejawat terkait pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Wah, bagus sekali ya Ibu melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini dengan siapa saja, Bu? Dengan kepala sekolah, Ya. dengan rekan sejawat, Ya. orang tua murid, Ya. bahkan dengan murid juga dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Wah, iya, apa yang Ibu sudah jelaskan, paparkan, itulah pembelajaran diferensiasi. Nah, baik sekali Bu, Ibu bisa menerapkan itu agar Ibu mengetahui apa yang sebenarnya kebutuhan anak, karena tingkat daripada kecerdasan anak itu berbeda-beda. Bukan begitu, Bu? Iya, Bu. Iya. Jadi Ibu juga tadi sudah berkomitmen untuk melakukannya segera di dalam kelas. Itu juga sudah bagus, Bu. Kira-kira kapan saya akan melihat hasil dari tindak lanjut yang Ibu berikan? Besok Ibu bisa datang, Bu. Dalam arti waktu Ibu melakukan saya datang. Iya, Bu. Oke, bagus ya Bu. Nanti kalau begitu kita jadwalkan besok, Bu. Saya akan datang untuk melihat kelas Ibu. Kebetulan besok juga saya lesnya kosong. Untuk saat ini dari hasil diskusi kita, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan adalah pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan kita membagi dengan gaya belajar murid kita yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan tingkat potensinya murid masing-masing. Ya. Apakah diskusi ini bermanfaat buat Ibu? Sangat bermanfaat, Bu. Ya. Terima kasih Bu. Untuk besok kita akan ketemu lagi sehingga kita bisa melihat perkembangan yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali, Bu.